Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pemuda dan perubahan sosial. Kami akan mempresentasikan beberapa pokok materi. Yang pertama, siapa itu pemuda? Yang kedua, apa itu perubahan sosial? Yang ketiga, sejarah gerakan pemuda. Yang keempat, peran pemuda. Dan yang kelima, pemuda dan globalisasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pemuda. Pemuda adalah sesuatu individu yang dikategorikan masih muda atau di bahasa internasional sendiri disebut sebagai young people. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, pemuda adalah orang yang masih muda. Banyak pandangan para ahli mengenai batasan usia kaum muda. Menurut Dasar Negara kita UUD 45 nomor 40 tahun 2009 sendiri di pasal 1, pemuda adalah sosok warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun yang masih dalam masa perkembangan atau pertumbuhan. Di pasal 16 dijelaskan bahwa pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agak berperan dalam setiap aspek pembangunan nasional. Jadi di dalam konteks negara Indonesia, pemuda adalah individu harapan bangsa yang untuk meneruskan cita-cita harapan bangsa dan membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah suatu bentuk peradaban masyarakat yang terjadi akibat adanya perubahan di lingkungannya. Adapun ciri-ciri perubahan sosial sebagai berikut, yaitu berkelanjutan, inisiatif, hubungan timbal balik, disorganisasi sementara, dilakukan secara sengaja, menimbulkan kontroversi. Selanjutnya yaitu faktor pendorong perubahan sosial, yaitu adanya konflik dengan budaya lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai orang lain, dan adanya sistem terbuka masyarakat. Lalu, adapun kebalikan dari faktor pendorong yaitu faktor penghambat perubahan sosial, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang tradisional, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, adanya prasangka terhadap hal baru ataupun adat atau kebiasaan, lalu adapun rasa takut pada kebolehan integritas kebudayaan. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Gerakan pemuda telah dimulai semenjak terciptanya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 di Batavia, atau yang kini kita sebut sebagai Jakarta. Budi Utomo menjadi sebuah era nasionalisme Indonesia yang dikenal dengan nama Pergerakan Nasional. Selain Budi Utomo, pada tahun 1908 terbentuk Perhimpunan Hindia atau Indisch Verein yang menaungi pemuda Indonesia di Belanda dan sifatnya sosial budaya. Kemudian, pada tanggal 7 Maret 1915, terdapat sebuah perkumpulan pelajar bernama Trikoro Dharma yang bermakna 3 tujuan, yaitu Sakti, Bukti, dan Bakti. Untuk menggabungkan para perhimpunan pemuda, maka diadakanlah Kongres Pemuda pertama di Batavia pada tahun 1926. Hasil dari Kongres Pemuda pertama adalah yang pertama, cita-cita Indonesia Merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Kedua, seluruh perkumpulan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Yang ketiga, mengakui dan menerima cita persatuan Indonesia. Namun, Kongres Pemuda pertama belum mampu menyatukan persatuan karena masih kuatnya ego masing-masing daerah. Maka dari itu, diadakanlah Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Tujuan diadakannya Kongres Pemuda kedua adalah untuk melahirkan cita-cita perkumpulan para pemuda Indonesia, membahas tentang masalah pergerakan pemuda Indonesia, kuat kesadaran kebangsaan, dan memperteguh kesatuan Indonesia. Hasil rumusan yang didapatkan dalam Kongres Pemuda kedua dibacakan dan akhirnya disebut sebagai Sumpah Pemuda. Pada Mei 1998, Indonesia mengalami krisis finansial yang menerpa sebagian besar kawasan Asia, sehingga mengakibatkan peningkatan inflasi dan pengangguran. Ketidakpuasan terhadap Orde Baru menjadi semakin bertambah karena perilaku korupsi pemerintah. Maka, ketika Soeharto dipilih kembali menjadi Presiden Indonesia, mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia menggelar demonstrasi besar-besaran. Dalam demonstrasi ini, para mahasiswa menuntut pemilu kembali diadakan, serta tindakan efektif pemerintah untuk menghadapi krisis. Gerakan ini berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Selanjutnya, teman-teman, kita ada dalam peran pemuda dalam sosial dan budaya. Namun sebelum itu, kita akan melihat kembali potensi-potensi apa yang dimiliki oleh pemuda. Yang pertama adalah dinamika dan kreativitas, kedua optimis dan semangat juang yang tinggi,
Ketiga, sikap kemandirian dan disiplin. Dan keempat, keberanian dan keterbukaan. Serta yang kelima, yang terakhir, kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi. Nah, khusus pada bagian ini teman-teman, seperti yang kita ketahui dalam kehidupan kita di masa sekarang ini, di mana teknologi sangat berkembang pesat, peran pemuda itu sangat mudah untuk bisa menyerap ilmu teknologi tersebut. Nah, ilmu teknologi yang diserap ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi atau menjadi transformator atau dinamisator dalam kehidupan pemuda, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran pemuda dalam perubahan sosial dan budaya, yang pertama dari aspek sosial, yaitu penggerak perubahan di zamannya atau agen perubahan. Nah, salah satu contoh yang mungkin kita bisa lihat yaitu pada aksi demo tahun 1998, di mana adanya perubahan tatanan politik dari Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Di sini kita bisa lihat bahwa peran pemuda menjadi penentu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua adalah agen pembangunan. Nah, di sini pemuda juga harus berperan dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan pembangunan di berbagai bidang. Yang ketiga adalah bersatu dengan rakyat atau agen perdamaian. Nah, di tengah keberagaman yang ada, pemuda ini harus bisa menjadi penyulut persatuan dan bukan pertikaian. Yang selanjutnya, aspek budaya. Yang pertama, pencipta dan penyebar kebudayaan. Nah, dalam hal ini, pemuda diharapkan dapat memilah-milah kebudayaan-kebudayaan yang hadir dalam kehidupan mereka, baik atau buruk, positif atau negatif kebudayaan tersebut. Yang kedua adalah aktif dalam kegiatan kebudayaan. Dan yang ketiga, menerapkan budaya dalam pergaulan. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan hidup yang atau sikap hidup yang sopan santun dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selanjutnya kita masuk dalam materi pemuda dan globalisasi. Globalisasi nampaknya menjadi tantangan bagi pemuda di zaman sekarang ini. Nah, globalisasi memiliki dampak positif dan juga dampak negatif bagi kehidupan manusia di sekarang ini. Yang pertama, dampak positifnya adalah teknologi yang semakin maju, sistem online internet yang semakin canggih, lalu perkembangan ilmu pengetahuan yang baru, terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan juga meningkatkan pembangunan. Serta dampak negatifnya yaitu kiriman dari budaya asing yang tidak terseleksi, lalu modernisasi yang mengikis budaya lokal, media pemberitaan yang tidak terkontrol, terus tuh manusia yang hidup secara individualis, lalu meningkatnya kekerasan pada remaja dan pemuda, serta penyalahgunaan dalam teknologi atau cybercrime. Tantangan terbesar bagi generasi muda atau pemuda di zaman sekarang ini adalah mengikuti arus perkembangan teknologi. Nah, teknologi sangat pesat kemajuannya sehingga sangat berpengaruh pada perkembangan di semua generasi. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana pengaruh teknologi baik secara negatif maupun juga secara positif. Yang pertama, pengaruh negatif. Yang pertama itu teknologi berpotensi membuat anak cepat puas dengan pengetahuan yang didapat melalui internet. Nah, jadi ini akan membuat anak semakin malas begitu atau malas untuk belajar. Yang kedua, teknologi membawa banyak kemudahan. Jadi generasi yang akan datang nantinya tidak akan tahan menghadapi kesulitan. Lalu berpotensi mendorong anak untuk menjalin relasi yang dangkal. Banyak anak-anak juga menghabiskan waktunya untuk main game. Terus mudah mengakses situs pornografi dan juga berdampak antisosial. Terus dampak positifnya, yang pertama digunakan sebagai jejaring sosial yang cepat penyebaran informasinya. Lalu menciptakan sebuah kolam pergaulan lewat jalur maya. Lalu yang ketiga, kemajuan teknologi bisa digunakan di dalam bidang pendidikan yang disebut cyber teaching atau pengajaran maya. Nah, yaitu pembelajaran menggunakan internet. Dan yang terakhir, menciptakan beragam permainan yang kreatif dan juga menantang. Kami menyimpulkan bahwa pemuda sebagai generasi penerus bangsa harus berperan aktif dalam perubahan sosial yang ada. Karena banyak orang yang berharap bahwa melalui tangan anak muda ini dapat menyuarakan perubahan yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Masa depan bangsa dan juga negara tergantung bagaimana generasi muda di zaman sekarang ini. Untuk itu, generasi muda harus menyikapi dengan baik perkembangan yang terjadi saat ini. Jadi peran pemuda sangat diperlukan untuk membawa perubahan-perubahan ini menjadi hal yang lebih positif. Perkenalkan, nama saya Julia Faradiba dan NIM saya adalah 39-2018-029 dan jurusan saya adalah Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Veronica Kumala Nawangsari, NIM 39-2018-080 dari Fakultas Bahasa dan Sastra. Perkenalkan, nama saya Almedika Nindya, NIM saya 71-2019-024, saya dari Fakultas Teologi. Perkenalkan, nama saya Aris Bero, NIM saya 71-2019-025, saya dari Fakultas Teologi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.